Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iren dengan NIM 235120141. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang behavioral finance. Behavioral finance atau keuangan perilaku adalah ilmu yang mempelajari bagaimana faktor psikologis, perilaku, dan emosional manusia dalam mempengaruhi keputusan keuangan. Salah satu teori dan subbidang behavioral ekonomi yang menjelaskan mengapa individu mengambil keputusan keuangan tertentu. Ada pula tujuan behavioral finance atau keuangan perilaku untuk membantu orang memahami bagaimana keputusan keuangan dipengaruhi oleh emosi, bias, dan keterbatasan kognitif. Konsep utama behavioral finance yaitu yang pertama mental accounting atau kecenderungan seseorang untuk mengalokasikan keuangan untuk bertujuan tertentu. Kemudian kedua, herd behavioral, yaitu kecenderungan seseorang untuk mengikuti keputusan keuangan yang lain. Kemudian yang ketiga, emotional gap, yaitu pengaruh emosi yang kuat pada keputusan keuangan. Dan yang keempat, anchoring, yaitu pengaruh tinggi yang tidak proporsional dari harta patokan atau standar pada pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir yaitu self-attribution, yaitu kecenderungan seseorang untuk mengambil keputusan keuangan karena menganggap kemampuannya lebih tinggi daripada lain. Kemudian selanjutnya yaitu bias behavioral finance. Yang pertama yaitu confirmation bias atau bias konfirmasi, adalah kondisi di mana keputusan individu telah dipengaruhi oleh apa yang mereka percaya sejak awal. Saat mengalami confirmation bias, pengambilan keputusan biasanya akan mencari alasan lain untuk membuktikan kebenaran pilihannya dibandingkan melakukan riset ulang dengan benar. Kemudian yang kedua, experiential bias, biasa juga disebut availability bias. Bias ini terjadi saat seorang profesional membiarkan hal yang baru-baru ini terjadi mempengaruhi tindakan yang mereka ambil, walaupun irasional. Contohnya, saat kamu memutuskan untuk menaruh investasi pada startup online marketplace dan ternyata tidak memiliki performa yang baik, kamu cenderung tidak akan lebih melakukan investasi di bidang yang sama. Kemudian yang ketiga, loss aversion. Dalam bias behavioral finance adalah menghindari keputusan yang membuat kerugian. Bias ini hanya mendorong individu untuk membuat keputusan yang tidak merugikan dan berisiko rendah, namun tidak memikirkan keuntungan dan pengambilan dari investasi atau riset. Keempat yaitu familiarity bias, menggambarkan kecenderungan seseorang untuk melakukan investasi hanya pada perusahaan atau aset yang sudah mereka ketahui dengan tujuan meminimalisir resiko. Bias ini perlu ditangani agar mendapatkan hasil investasi yang beragam dan menguntungkan. Dan hindsight bias adalah jenis bias yang mendorong individu untuk menganggap dirinya terbaik dalam mengambil keputusan karena keuntungan yang didapatkan. Padahal bias saja itu karena keberuntungan. Ini dapat mempengaruhi proses analisis keuangan karena alasan keberhasilan tidak relevan dan akurat. Kemudian yang terakhir yaitu heuristic simplification atau penyederhanaan adalah contoh kognitif bias yang menyebabkan para profesional terlalu menyederhanakan proses pengambilan keputusan mereka. Hal ini bisa menyebabkan keputusan yang mereka buat bersifat tidak akurat serta tidak lengkap karena kurangnya data dan analisis. Keseluruhan materi tersebut dapat disimpulkan behavioral finance memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana psikologi manusia berinteraksi dengan keuangan. Ini membantu menjelaskan anomali pasar dan perilaku investor yang tidak selalu rasional.
serta memberikan alat bagi individu untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih bijaksana.